rasa malu-malu urusanku. Aku pengen dadi dedekku, dekokai sih. Dekokai nih, mati. Itu uang modalnya atau mbaknya Iki lho sudah? mati lagi duitku ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Setelah marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu dan nantikan pesawatnya di yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah teman-teman semua. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan eksplor lagi ditemani Mbak Indah. Cuma berdua. Ya, Mas Cuka masih di Jakarta. Nggak tahu sih, katanya kemana pulangnya Senin, tapi nggak tahu. Iki pindah Mas. Ini Senin ya? Oh Iya Senin. Belum ngasih kabar. Mungkin masih kecapean ya. Apa bisa sampai rumah tapi kecapean mungkin atau masih di perjalanan nggak tahu. Belum ngasih kabar juga. Buat saudaraku semua yang itu WA banyak banget itu yang Mas saya mau dalam rupiah, Mas saya mau dalam rupiah. Perlu saya sampaikan lagi ya, kita tidak mematok maharnya, tidak mematok. Kalau sampai ingin memberikan rezeki sedikit seikhlasnya saja. Saya tidak mematok segini. Soalnya kita sudah dapat amanah dari Syekh Abdul Rosyid untuk memberikan kepada sedulur-sedulur atau saudara kita yang membutuhkan garam rupiah itu. Dan mohon bersabar nggih, soalnya pengirimannya itu agak lama, kadang ya 3 hari, 4 hari, 5 hari, kadang bisa seminggu, 2 minggu kayak gitu. Dan yang sudah itu pesan tasbih batu atar itu mohon bersabar, itu tinggal yang belum berapa pieces saja. Yang belum nanti dikonfirmasi ya, WA saja nggak apa-apa itu, nanti pasti dibalas kok. Ya mungkin agak lama kali. Kalau lama dimaklumi karena banyak sekali. Banget, Mas. Nah, balas sih chat kan dari bawah nggak ngacak dari atas kan. Ya ini mungkin sedulur belum tahu tempat ini. Saya juga baru kali ini sama Mbak Indah. Sebenarnya kita itu diarahkan oleh Syekh Abdul Rosyid untuk menjelajah hutan di sebelah sini, tetapi kita tidak tahu hutan ini dalamnya ada apa. Tetapi kayak pas kita tadi pas masuk mau ke hutan, ada salah satu sosok yang ada di sana, ya mungkin penunggu sana sih, ya bilang kepada kita suruh hati-hati karena soalnya hutan ini sering dilakukan ritual oleh para manusia yang dibutakan oleh dunia. Ya kita nggak tahu, mungkin dibutakan oleh harta, mungkin dibutakan oleh pangkat atau yang lain sebagainya. Dan buat saudaraku semua, kuatkanlah iman kita dalam menghadapi dunia yang semakin tua ini. Kuat keimane, salate sing tertib. Wes insyaallah karo iku yang punya tasbih batu atar zikir terus. Carane itu ya, setelah subuh selesai sholat, berdoa, zikir 1000 kali, sedekah setiap hari. Insya Allah segala hajat dalam waktu dekat bisa terwujud. Amin. Dan bisa berusaha dan selebihnya Allah yang menentukan. Mungkin Mbak Indah mau ada tambahan? Ini sih Mas, masih banyak sekali yang belum tahu saya. Ya. Oh iya Mbak Indah ya. Iya, jadi perkenalkan ya, nama saya Indah. Nama lengkapnya Rosalia Indah. Lah habis lah. Jadi saya dulu pernah konten ya teman-teman yang mungkin belum tahu saya dulu pernah konten pakai channelnya Mbak Nesti Indigo, almarhum Nesti Indigo, dan ini jaketnya juga pemberian dari almarhum Mbak Nesti Indigo. Jadi dulu sempat berhenti Mas, aku berhenti berapa tahun gitu, dan ini diajak Mas Parjo sama Cuka buat kembali konten lagi, nge-explore kayak gitu. Jadi sebagian ada yang masih keinget, mungkin sebagian kan kayak kan belum nggak paham gitu loh Mas. Wih, cewek siapa gitu. Terus sering kali dijodoh-jodohkan sama Mas Cuka sama Parjo, ini ngopong loh. Ya Allah Gusti, Kita itu berteman ya. Ya nggak
malah lebih, malah saudara kayak kita saudara itu. bener kayak keluarga. Kayak keluarga. Masa iya kayak keluarga dewe. Jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu loh teman-temanku semua sedulur semua. Saya sama Mbak Indah itu malah eksplor kontennya itu duluan Mbak Indah. Saya itu baru pas waktu saja di tempat Mas Ganang itu ke Banyumas itu saya baru 3 tahun itu konten. Saya dapat notif dari YouTube itu Mbak. Sedangkan aku itu sudah berhenti. Ya, Mbak Indah sudah berhenti. Jadi malah senior Mbak Indah sebenarnya yang konten. Tapi kalau ini kan baru beberapa berapa mas? 1 minggu apa berapa ya? Iya, sekitar jadi segitulah. Kan dulu memang sudah lancar bahasa Indonesianya lah, terus apa kesini kan wis belibet lagi, jadi mohon dimaklumi ya, namanya manusia biasanya pakai bahasa Jawa gitu. Ya teman-teman, jadi Mbak Indah itu channelnya yang banyak yang tanya itu, channelnya namanya Indah Kalalo. Itu setiap beliau upload mesti saya itu saya posting ulang itu namanya Apa mas? Rekomendasi kayak gitu loh, saya rekomendasikan di YouTube itu. Soalnya itu akunnya Mas Parjo, sementara tak pinjam dulu. Ganti namanya jadi Indah Kalalo. Karena ya biar ini ya mas ya, saya minta supportnya dari teman-teman semua, bantu like, komen, dan subscribe supaya saya Mas Parjo Mas Cuka bisa mendapatkan pundi-pundi. Karena saya melihat akunnya Mas Parjo Mas Cuka, ya Allah kok gini banget gitu. Gak gajian berapa bulan mas? 4 bulan lebih. Tapi gak apa-apa sih ya, niat saya ya ingin eksplor, membantu saudara yang membutuhkan, dan ingin menyadarkan orang-orang yang tersesat di dalam kemaksiatan atau ya sebagainya gitulah. Mungkin udah tambah lagi udah kayaknya ya, kita lanjut. Aduh gelap banget buat sedulur semua, kita baru saja kali ini ke tempat ini. Yuk, bismillah. Apa mbak? Aku masuk banget ke dalam hutan ya mas? Iya. Kemarin kan kayak tipis-tipis gitu. Ini kalau di tempat ini juga saya juga baru sekali nih mbak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini siapa? Kenapa masuk ke raga teman saya? Saya salah satu sosok penunggu di tempat ini. Kalian ini siapa? Kenapa malam-malam datang ke tempat seperti ini? Saya dan teman saya memang berniat untuk datang ke sini, mau explore video di sini. Emangnya kenapa? Lebih baik kalian pulang saja, karena tempat ini sangat berbahaya. Tempat ini sering digunakan untuk ritual para dukun dan manusia-manusia yang sudah disesatkan. Oh, ini buat ritual dukun sama manusia diciptakan oleh dunia. Betul sekali. Ya. Saya hanya ingin memperingatkan kalian saja. Terima kasih sudah memperingatkan kami, tapi tujuan kami ke sini itu untuk menolong orang-orang yang tersesat akan kebutaan mereka pada dunia. Jadi niat kita ke sini buat itu nolong mereka supaya mereka tidak belok ke jalan yang tidak benar gitu. Lebih baik demi keselamatan kalian pulanglah saja dari tempat ini. Tidak apa, kami insya Allah bisa menjaga diri kami.
karena tempat ini sering disebut alas dukun. Alas Di dukun. dalam sana banyak sekali dukun-dukun yang melakukan ritual dan para manusia yang sudah disesatkan oleh dunia ini. Oh, jadi ini karena sering buat atau banyak sekali dukun yang ritual di sini sampai disebut alas dukun. Betul sekali. Saya hanya ingin memperingatkan kalian. Baik. Ya sudah, saya pamit dulu. Terima kasih sudah memperingatkan kami untuk berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat informasi apa? Ini tadi Mas Fajo dimasukin sama sosok yang ada di sini. Katanya kita itu disuruh pulang karena di sini alasnya berbahaya. Mas berbahaya. Ya, kita kan udah sering ke tempat-tempat kayak gini. Ya emang udah resiko kita sih kalau tempat-tempat ini berbahaya. Tapi ini beda Mas dari hutan-hutan yang pernah kita datangi. Ini tuh tadi sering disebut atau ini tuh sebutan alas ini tuh alas dukun karena banyak dukun yang ritual manusia-manusia yang disesatkan. Alas dukun sering dilakukan ritual oleh para dukun. Jangan-jangan bebas. Enggak apa-apa sih, bismillah saja sih. Udah gimana? Bismillah sih. Kita lanjutin aja ya. Ya gini aja. Kita atur strategi. Gini. Berarti alas ini banyak dukun-dukun yang melakukan ritual. Demi keselamatan kita kan cuma berdua. Nanti kalau ada sesuatu yang aneh atau yang menjanggal, kita pantau saja dari kejauhan, nggak usah kita mendekat. Tapi kalau kayak tempatnya memungkinkan kita untuk mendekat, kita mendekat saja, seperti itu. Yaudah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak itu. Ya teman-teman, kita udah masuk lebih ke dalam. Katanya kita menemukan salah satu orang yang sedang melakukan ritual, tetapi anehnya kita udah dari belakang sana, kita senterin tuh kayak nggak gagas gitu. Nggak tahu dia apa, emang dia fokus banget sampai dia itu nggak sadar, tetapi harusnya sadar sih, terang kayak gini. Ini tadi kita udah dari belakang sana, kita udah mendekat. Kita mendekat. Kayaknya memang gak sadar ya Mas. Iya. Jauh kan harusnya ini kan. Sekitaran sini aman semua sih ya. Gak ada dukun. Aman alhamdulillah. Mungkin gini aja, ini kan udah aman kan Mbak, ada sosok juga di sekitaran sini. Nanti kita gedebek aja sekalian, tapi ini cewek ya Mbak. Nanti kita gedebek, biar saya yang nanyain, nggak usah pakai kekerasan, kita tanya baik-baik. Mbak Indah pegang kameranya pelan-pelan. Sama ini ngapain Bu? Bu apa Mbak ini ya? Ngapain kayak gini? Deket sini ya. Maaf kalau udah nggak usah nangis, nggak perlu nangis. Kamu sedang melakukan apa itu Mbak? Udah nggak usah nangis.
Kenapa? Udah, ah, gini. Kedatangan kita itu hanya ingin mengingatkan orang-orang yang sudah tersesat di tempat ini. Udah, nggak usah nangis. Ini siapa yang menyuruh mbaknya melakukan ritual di tempat ini? Iya mas. Terus sampai disuruh ritual di tempat ini gini. Suaranya kecil banget. Keadaannya susah. Mbak Indah coba tanya itu apa? Gimana mbak? Mbak, gini, cerita sama kita, barangkali kita bisa bantu. Enggak. Sampai datang ke sini tuh disuruh dukun, karena kehidupan kalian sampean susah. Lah emang ritual ini tuh untuk apa sih mbak? Aku mau menunjukkan mas, disuruh melakukan ritual ini di sini. Udah berapa kali sampean ngelakuin ini mbak? Aku pengen orang itu mas. Kalau boleh tahu, hasil yang pertama itu ada nggak wujudnya? Ya maaf ya, apa ada hasilnya nggak sampean melakukan ritual itu? Belum ada. Oh iya maaf ya. Ini apaan? Oh alah. Itu yang ditutupi daun apa itu mbak? Maaf kalau boleh bisa dibuka. Ingat mas. Hah? Buka aja coba. Ini hasilnya mbak melakukan ritual ini? Iya mbak. Enggak.